Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya ingin mengutip atau ingin membacakan hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ditulis atau dibukukan oleh Imam An-Nawawi di kitab Arba'in An-Nawawi, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ini lumayan panjang teks hadisnya, tapi mungkin di kesempatan ini kita ambil sepotong saja. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia berkata-kata yang baik, berucap yang baik, aw liyasmut atau diam. Jadi ada dua pilihan. Rasul mengatakan, jika engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, pilihannya ada dua: berkata-kata yang baik atau diam. Saya tidak akan menjelaskan apa itu iman, apa itu hari akhir, tapi saya ingin menyampaikan apa itu falyakul khairan, apa itu perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu ulama menyebutkan bahwa perkataan atau ucapan yang mana memiliki manfaat, memiliki faidah untuk kehidupan kita di dunia ini, lebih-lebih untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, apa yang keluar dari lisan kita, itu bisa memberikan manfaat, mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga ada ulama menyebutkan, setidaknya kata beliau ada 4 jenis perkataan. Ada 4 jenis perkataan. Yang pertama, sudah jelas-jelas jika kita ucapkan, jika kita sampaikan, jika keluar dari lisan kita, dia akan mendatangkan mudarat, mendatangkan keburukan. Apa contohnya? Perkataan yang buruk yang bisa mendatangkan dosa, yang bisa mendatangkan keburukan Allah. Ghibah, namimah, kemudian berbohong. Perkataan ini jelas-jelas mengandung mudarat. Membicarakan aib orang lain, kemudian adu domba. Ini terkadang kita sering kelepas, sering kelewat, bahwa apa yang kita ucapkan itu kalau tahu oleh orang lain mungkin dia akan sakit hati dengan omongan kita. Nah, ini perkataan yang mengandung mudarat. Jadi jenis yang pertama ini perkataan yang mengandung mudarat. Perkataan yang ini harus kita hindari, tidak ada pilihan lain. Jika kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, perkataan yang pertama ini harus kita hindari. Jangan sampai kita lakukan. Berbohong, kemudian namimah, ghibah, adu domba, membicarakan aib orang lain. Nah, ini jenis yang pertama kata beliau. Kemudian ada jenis yang kedua. Perkataan yang kedua ini adalah perkataan jika keluar dari lisan kita, keluar dari mulut kita, dia mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan. Nah, ini yang dianjurkan, ini yang diperintahkan, ini yang disuruh. Apa contohnya? Berzikir,
membaca Al-Quran, bersolawat, kemudian saling menasehati. Kalau dalam surat Al-Asr itu kan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nah, yang ini yang dianjurkan, perkataan atau ucapan yang jika kita keluarkan dari mulut kita dia akan mendatangkan manfaat. Manfaatnya ini Pak Boyo bukan hanya manfaat untuk orang lain, tapi manfaat untuk diri kita. Jadi perkataan jika keluar dari mulut kita, kita pikir-pikir kira-kira ada manfaat tidak untuk aku. Kalau zikir ada manfaat untuk kita, sholawat ada manfaat untuk kita. Nah, ini berarti harus kita lakukan. Atau kita pikirkan jika kalam ini, jika ucapan ini aku ucapkan, kira-kira manfaat tidak untuk orang lain. Nah, yang kedua, jenis yang kedua ini yang dianjurkan, ini yang diperintahkan oleh Rasul tadi. Falyakul khairan. Silakan kau ucapkan. Kenapa? Karena dia akan mendatangkan manfaat baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Kemudian jenis yang ketiga, perkataan, ucapan yang jika kita ucapkan dia mendatangkan manfaat dan juga atau mendatangkan mudarat. Jadi kalau diucapkan perkataan ini bisa saja datang manfaat, bisa saja memberikan mudarat. Dicontohkan oleh ulama ini, dia menyebutkan bahwa contohnya adalah memuji orang. Jadi memuji orang lain ini bisa datang manfaat, bisa datang mudarat. Manfaatnya apa? Idkhalus surur, membuat orang lain senang. Saya yakin kita ini kalau dipuji dapat yang tidak senang. Wah, baiknya dia itu, wah rajinnya dia itu. Nah, ini ada manfaatnya, tetapi ada juga mudaratnya. Di mana mudaratnya? Pertama, jika pujian kita itu melebihi dari orang yang kita sampaikan. Dia itu orang baik, ternyata yang kita sampaikan itu melebihi dari standar yang dia miliki. Bisa saja dia baik, mungkin pencitraan gitu kan. Bisa saja dia melakukan kebaikan karena ada sesuatu. Sedangkan yang kita lihat zahirnya. Nah, ucapan pujian yang kita sampaikan ini tadi berarti di situ ada mudaratnya. Kalau yang kita sampaikan, yang kita puji itu melebihi dari kadar yang mestinya ada di dalam dirinya. Itu mudarat yang pertama. Kemudian mudarat yang kedua, memuji orang itu jika orang yang dipuji itu sombong, membuat dia angku, membuat dia bangga terhadap pujian yang kita sampaikan. Nah, ini juga datang mudarat. Bahkan ada ulama yang menyebutkan itu sebagai bentuk dosa. Jadi kita muji wong itu hati-hati. Jika orang yang dipuji itu tidak bisa nerimo, dalam arti tidak nerimanya itu pertama kadar yang dia miliki tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan, atau jangan-jangan pada saat menerima pujian dari kita dia merasa bangga, dia merasa oh iya nih aku nian itu, woi kau ini hebat nian kata wong, iya nian aku memang hebat ya itu kan. Nah, sehingga dia bangga. Nah, bangganya itu tadi itu membuat dosa diri kita. Kita yang mengucapkan pujian itu mendapatkan dosa. Nah, ini mudarat. Jadi ada manfaatnya kalam ini, ucapan ini, tapi ada juga mudaratnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, jenis keempat dari perkataan itu, dia tidak mendatangkan mudarat dan tidak mendatangkan manfaat. Mudaratnya tak kati, manfaatnya juga tidak ada. Apa contohnya? Membicarakan tentang sesuatu pengalaman. Mungkin ada di antara kita yang baru balik dari haji gitu kan, atau mungkin balik dari jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan keluar kota, refreshing, berwisata. Nah, dia bercerita tentang pengalaman dia di situ. Oh, di situ tuh gunungnya bagus nian. Oh, di situ pemandangannya indah sekali. Nah, ini dak kate manfaatnya, dak kate mudaratnya.
Tetapi ini juga dilarang. Jadi dari 4 jenis perkataan ya, ucapan ini tadi, yang pertama tadi pasti ada mudaratnya, tidak boleh kita lakukan. Yang kedua ada manfaatnya, ini mesti kita lakukan. Yang ketiga tadi ada mudarat dan ada manfaatnya, ini harus juga dihindari. Dan yang keempat tidak ada manfaat dan tidak ada mudaratnya juga harus dihindari. Dari keempat ini yang diperintahkan oleh Rasul tadi adalah falyakul khairan, itu hanya satu. Jadi kalau ingin mengucapkan sesuatu dari lisan kita, berarti kita lihat mana dari 4 kategori tadi. Kalau dapat yang pertama, jelas tidak boleh. Ngomongin orang, iri, dengki, hasud, namimah, adu domba. Kemudian kalau yang ketiga tadi memuji. Karena tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa taala itu yang berhak dipuji kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa takutnya itu tadi? Pada saat nerima pujian, jangan-jangan apa yang kita sampaikan melebihi dari apa yang ia miliki. Atau bisa saja jika kita puji dia akan menjadi sombong. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada yang lepas dari mulut kita itu, tidak ada yang keluar dari ucapan kita itu illa ladaihi raqibun atid, kecuali itu ada catatan raqib dan atid. Kita ini kan ada malaikat kiri kanan gitu, ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Nah, setiap ucapan yang keluar dari lisan kita, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, itu pasti tidak lepas dari catatan raqib dan atid. Nah, sehingga kalau kita merasa diawasi, merasa diri kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan banyak mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "La taksirul kalam illa bi zikrillah." Kata Nabi, jangan banyak omong, jangan banyak bicara illa bi zikrillah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna kasratul kalam illa bi zikrillah qaswatul qalbi. Ini kata Nabi. Bahwasanya orang yang banyak omong, orang yang banyak perkataannya itu, orang yang banyak bicara kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qaswatul qalbi. Ini yang dikhawatirkan. Apa qaswatul qalbi itu? Hatinya keras. Orang banyak omong itu khawatirnya kaget hatinya menjadi keras. Kalau hati keras, wa inna abadun nas anillahi al-qalbul qasi. Bahwasanya orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu salah satu sebabnya adalah orang yang banyak bicara. Ini bahaya banyak bicara nih. Bahayanya adalah qaswatul qalbi, akan membuat hati kita menjadi keras. Kalau hati seseorang hamba itu menjadi keras, biasanya susah untuk menerima nasihat. Ini bahayanya. Kalau orang yang hatinya keras, dia susah untuk menerima nasihat. Dengar ceramah, dengar kajian, dalam sehari mungkin beberapa kali dia ikut. Baik kajian secara langsung gitu kan, mungkin dengar di YouTube, dengar di TikTok, dengar pokoknya di seluruhnya didengar. Banyak nasihat-nasihat yang ia dapat, baik itu firman Allah, hadis Nabi, perkataan ulama, sering dia dengar sehari-hari. Tetapi tidak ada yang bisa menyentuh hatinya. Itu hanya sebagai bentuk koleksian. Oh ya, aku dengar kata Pak Ustadz itu cak ini, cak ini, cak ini, cak ini. Tapi prakteknya dia tidak mampu. Oh, aku ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman ini. Tapi aku ternyata juga tidak mampu untuk melakukan. Nah, ini berarti hati kita keras. Dan bukti bahwa hati kita itu keras adalah susah untuk menangis jika ingat dosa.
Mungkin banyak gawe kita masa lalu, banyak pekerjaan-pekerjaan atau kelakuan-kelakuan yang mungkin tidak dibenarkan oleh agama. Dosa kita lakukan, zolim ada kita lakukan, maksiat banyak kita lakukan, berbagai macam dosa kita lakukan. Kadang kita ingat, oh ya aku dulu pernah ini, tapi hati kita keras sehingga air mata tidak galak keluar. Mungkin sholat dia di tengah malam, nah ngadu dengan Allah, cak ini ya Allah, banyaknya dosa aku, ampuni dosa aku. Pingin nangis tapi susah untuk keluar air mata. Nah itu menandakan bahwa hati kita keras. Salah satu penyebab hati kita menjadi keras itu adalah banyak bicara, kasrotul kalam. Nah ini bahayanya orang yang banyak berbicara. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, 'allamani amalan ayyudkhilana ilal jannah." Ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ajarkan kepadaku satu amalan yang mana amalan itu bisa menyebabkan aku masuk surga. Jadi dia minta amalan yang simpel kepada Nabi supaya dengan amalan itu bisa menyebabkan ia masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi? Yang pertama, it'imul ja'i, kata Nabi. Beri makan orang yang lapar. Ayahku udah sanggup ya Nabi, katanya kalau yang itu. Mungkin dia ini orang miskin. Yang kedua kata Nabi, qaswatuz zama'a. Yang kedua itu kata Nabi, berikan orang yang kehausan minum. Jadi kalau orang haus, kita kasih minum. Ternyata yang kedua ini tidak mampu juga dia. Aku tidak mampu ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ajak orang atau lakukan ma'ruf, perbuatan ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan jauhi perbuatan-perbuatan munkar. Yang ini tambah berat ya Rasulullah. Ngajak orang untuk melakukan kebaikan, melarang orang tidak melakukan kebaikan. Nah ini juga berat ya Rasulullah. Jika keempatnya itu tidak mampu, kata Nabi, fa illam tastati' dzalika fakaffal lisan illa bi khair. Jika keempat-empat itu tidak mampu, ngasih makan wong tidak mampu, ngasih orang minum tidak mampu, mengajak orang melakukan kebaikan tidak mampu, mencegah orang dari tidak melakukan kemungkaran juga tidak mampu, fakaffal lisanaka. Cukup engkau tahan lisanmu, illa bi khair, kecuali mengucapkan perbuatan-perbuatan baik, kecuali melakukan atau mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Jadi perkataan yang baik ini pahalanya lebih dari hanya memberi makan orang, memberi orang minum, mencegah perbuatan munkar dan melakukan kebaikan, ditutup dengan pakaffal lisan. Cukup kita menjaga lisan kita, itu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Seperti tadi dia minta nasihat kepada Nabi, ya Nabi, ajarkan aku amalan yang mana amalan itu bisa menyebabkan aku masuk ke dalam surga. Kata Nabi apa? 4 tadi, tapi kalau tidak mampu, kata Nabi, fa illam tastati fakaffal lisan illa bi khair. Cukup engkau tahan lidahmu, tahan mulutmu, kecuali yang keluar dari mulutmu adalah kebaikan dan kebaikan. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjaga lisan kita. Kalau tidak mampu, kata Nabi tadi apa? Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak mampu mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, lebih baik kita diam. Demikianlah, terima kasih. Mungkin setelah ini kalau ada tanya jawab, silakan tanya jawab.